Horas, saudaraku yang dikasih Tuhan, tema kita makin disukai Allah dan sesama. Entah kenapa kepingin rasanya membuat hal yang baru, bahkan dalam menyampaikan firman Tuhan, saya menggunakan banyak pendekatan atau pisau bagi para teolog untuk mengupas sebagai hadiah Natal bagi kita semua. Pertama, saya akan pakai pendekatan storytelling. Boleh bayangkan saudara, tadi di ayat 44, jelas ya, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Kalau tadi dibaca oleh PL 2, 1 Samuel, dalam pendekatan hukum Hammurabi, diwajibkan bagi pemeluk Yahudi untuk berangkat ke Yerusalem dan mengadakan ibadah seminimal-minimalnya 3 kali bagi orang yang jaraknya tidak melebihi 15 kilo. Bagi orang yang jaraknya lebih atau mencapai 170 kilo, maka seperti Yusuf dan Maria di ayat 41, tiap tahun orang, artinya sekali setahun. Storytellingnya gini, berangkatlah si Yusuf dari si Bulga, ada 170 kilo ya, ada ya, dari si Bulga ke Siantar, sama si Maria, sama si Yesus. Perempuan dan laki-laki awalnya berangkat bersama anak-anaknya dalam rombongan yang panjang. Lalu setelah mereka melaksanakan ibadah hari, kalau kita bahasanya ibadah atas perjalanan mereka tentang keluar dari Mesir atau Paskah, ya, perempuan itu pulang duluan, laki-laki nyusul. Kenapa? Karena perempuan itu jalannya lebih lambat ya. Kalau sekarang laki-laki yang pertama pulang, perempuan belakangan, terbalik ya. Karena laki-laki lambat jalannya, dia terbalik memang. Si Maria berpikir, nanti si Yesus sama bapaknya nih itu. Si Yusuf pun berpikir demikian. Tengok-tengoknya anaknya si Yesus nggak ada. Oh, udah sama mamanya. Karena bisa kita bayangkan ketika perjalanan yang panjang, anak-anak itu punya koloninya masing-masing. Ibu-ibu juga demikian, ya. Cenderung kalau di gereja-gereja Sumatera, di Indonesia bahkan sebelah kanan menghadap altar itu laki-laki dan sebelah kiri itu rata-rata ibu-ibu ya. Saya nggak salah ya, coba bayangkan ya. Dan itu tidak hilang. Sampai saya juga berangkat ke Eropa, bahkan ke Asia, ternyata ada juga walaupun tidak sedominan kita di sini. Jadi ibu-ibu ada koloninya, bapak-bapak gitu menggibah tentang politik. Kenapa sih Hasto ditangkap? Kenapa Megawati? Ya, kira-kira gitulah debat-debatnya, gosip-gosipnya. Kenapa si Loli begini? Kenapa ini begini? Lalu sampai di rumah, si Maria terakhir. Ini ya si Yesus. Amang nih Yesus. Oh, kan ngomong kan. Karena si Yesus ini marga simbolo. Mamanya baru purba.
Ayo berengko. Dah, ada ngerap. Kamu, ada. Wah, panik lah dia. Boleh bayangkan siapa yang panik? Mamanya pasti. Tapi di sini dua-duanya panik. Makanya firman Tuhan bilang, karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem. Kalau di rumah sekarang, ada sebagian mamanya yang panik. Kalau anaknya enggak, makanya gampang ada sebenarnya bukan hipnotis itu, tapi terapis. Halo, kenal ibu? Ini aku bu. Siapa? Ini anak ibu. Anak ibu ditangkap sekarang. Nabrak orang dia. Kirim pulsa. Kirim duitnya kan kayak gitu. Jangan dulu masukkan penjara anakku itu. Padahal nggak ada. Karena ibu itu gampang panik. Kalau bapak, tenang kau. Tenang kau. Tenang kau. Gimana bisa tenang? Ya kan? Nah, yang gilanya sekarang ibunya nggak panik, apalagi bapaknya. Mau di mana anaknya? Nggak pernah ditanya. Nggak tahu dia di mana anaknya satu pun. Kalau dulu di kampung rumah panggung saya masih merasakan itu. Jadi rumah kami di Nagore itu masih rumah adat. Lantai tanah di bawah, lalu pakai panggung dia. Jadi panggil si Pendi. Jojo Syahai, di dulu si Pendi ay. Syahai enggak? Jadi ya, maupun kami. Nggak boleh mas, karena ada namanya tempat masak khusus ikan teri di atas, ikan asin, ikan bakar tuh. Lalu ada hudon, karena tempat masaknya pun itu di atas semen lagi, ada tanah, kan. Tempat air tehnya itu hitamnya sama dengan hitamnya dosa-dosa kita ini, nggak terhapus lagi. Kerak nasinya pun nggak pernah dicuci, nggak tahu, tapi saya nggak ada. Jadi kalau nggak ngumpul sore, jadi mereka itu anak-anaknya, borunya, nang boru, bapak tua, kalau nggak kumpul nggak boleh makan, dipanggil satu-satu. Ya, begitu ya. Sekarang nggak ada lagi absensi. Jojo Syai, ya besok. Apa tuh? Neng minum mau, karena opung itu harus minum tua tepat waktu. Dan makan itu makanya harus tepat waktu jam 9 malam. Jadi di kampung itu jam 9 malam jadwal makan. Jam 9.30 terakhir tua di warung. Kalau hilang jam 9.30 habis tua. Sekarang nggak ada. Mau tidur, nggak ada. Udon itu hilang, sahudon. Karena itu saya pahami konsep udon itu penting ternyata dalam kearifan. Kalau dalam bahasa sekarang, meja makan itu hilang. Meja makan kalau istilah dulu, amak putihnya hilang. Makanya nggak pernah panik. Anaknya di mana? Jangankan anaknya. Suaminya nggak pulang pun satu hari, nggak panik istrinya. Wah, aku memang udah kacau nih orang Kristen sekarang ya. Suaminya begitu. Tanya dulu mama, di mana itu? Suruh pulang cepat. Nggak pernah ditanya. Kalau di sini amang apa ama ni GKS Sumut melodang ibarat kamu perjabu muna sadari. Wah, panik dong. Dan pola mah biasa dong. Saking paniknya perjalanan yang jauh, mereka yang idealnya mereka tempuh itu sehari, kalau disebut dalam ayat 44, sehari penuh. Jadi 24 jam kita bayangkan, ditempuh dalam 12 jam. Lari. Boleh bayangkan yang bertengkarlah si Yusuf sama si Maria. Siapa yang paling banyak ngomong? Maria. Umi,
Yang kudus Yesus. Patut. Jadi bertengkarlah Yusuf sama si Maria. Mencari Yesus. Udah gitu sampai di Yerusalem 3 hari lagi baru jumpa. Berikut jukun ini siapa? Sinambela. Dong. Jangan dong. Suku Josiah, si Kiting. Dong. Dah. Ada isu udah kini. Ditanya luasnya Yerusalem. Kalau si Yusuf, apa kalimatnya? Tarik nafas. Tenang dulu kau. Tarik nafas. Makanya wajar Maria lah yang menjumpai dan menemukan si Yesus. Lalu bertanyalah Maria kepada Yesus setelah berjumpa 3 hari lamanya. Nah, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Sambil menghela napas setelah itu kira-kira. Udah dicari kemana-mana. Saudaraku dikasih Tuhan. Artinya orang tua manapun selalu merindukan anak-anaknya. Siapapun dan dimanapun. Bahkan mereka terus mencari Yesus hingga ke sudut-sudut kota. Itu alami, itu naluri orang tua. Mereka menaruh perhatian sama seperti kita. Mulai dari lahir, tumbuh, lalu berat badan, tinggi badan, di buku posyandu. Pertama, kedua, berat badannya. Ini begini ya, ini begini ya. Mamanya itu gini-gini lah. Kalau bapaknya di luar lah, nggak tahu itu. Lalu mulailah motoriknya. Karena anak-anak kan nggak langsung melihat. Dia mulai melihat, dia mulai merasakan. Lalu mulailah verbalnya, dia mulai berbicara. Dan lain-lain. Kita orang tua secara naluri menaruh perhatian. Maka wajar kalau kita merasa kehilangan, kita mencari kemana. Sama halnya Tuhan Yesus wajar mengatakan dalam Yohanes 3:16. Supaya semua orang yang percaya beroleh keselamatan. Maka dicarilah setiap hari apa, setiap jam berapa, tingkahmu yang aneh-aneh itu. Dan Tuhan cari itu. Dimanapun kamu berada, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan agar hidupmu kembali ke jalan yang benar. Tapi renungan kita bukan tentang itu. Renungan kita adalah bicara tentang kenapa pada akhirnya cerita Yesus di Bait Allah mengantarkan kita tentang firman dan membentuk satu premis makin disukai. Ternyata tidak ada jaminan walaupun Maria dan Yusuf adalah keluarga Yahudi yang begitu taat membawa anaknya untuk mengikuti ibadah seperti kita, hal-hal yang rutinitas tidak menjadi jaminan untuk disukai Allah. Tapi ketika Yesus hadir dan melakukan dialog dengan para Sanhedrin, orang-orang pemuka agama, lalu dia berbicara, menjawab perkataan Maria, aku harus berada di dalam rumah Bapakku. Lalu kami menelisik secara literasi, dan ini menjadi pendekatan yang kedua. Ternyata dalam bahasa Ibrani tidak ada kata
bed atau rumah. Lalu kami menelisik bahasa Inggris, terjemahan aslinya King James. Dia katakan must be in my father's. Artinya sebenarnya Yesus mau mengatakan, aku harus ada dalam milik Bapakku. Must be in my father's. It's not in the house. Tidak ada kata house atau home sekalipun. Yesus ingin menjelaskan kepada Maria bahwa ini tentang katekisasi. Maka tertegun dan terdiam dan wajar Maria menyimpan perkataan ini. Karena Maria menyadari bahwa ini tidak bisa dilakukan di rumah tangga. Bapak Ibu, hubungannya apa? Korelasinya? Daniel Goleman bilang dalam pendekatan Abraham Maslow, intelektual, emosional, spirituality. Apa kebutuhan tertinggi? Orang sekarang bukan mencari kamu tamatan dari mana. Indeks prestasi kumulatifmu berapa? Bisakah kamu lancar berbahasa Mandarin, bahasa Inggris? Tapi setelah dalam perjalanan, apa yang diinginkan oleh owner, CEO adalah you have karakter, you have value, kamu punya nilai, added value dalam bisnis model Canva yang membedakan orang itu disukai atau tidak. Bagi kamu anak-anak muda, kalau kamu tidak punya sahabat, selalu ingin menaruh perhatian dan membuat hal-hal yang menyentrik, atau boleh kami bilang bahasanya gimmick, lalu orang bilang wow, itu nggak ada artinya. Sama, nggak heran. Banyak sekarang background di TikTok lagunya berlalu-lalu berpura-pura sempurna, itu backgroundnya. Karena yang kamu tunjukkan, yang kamu tampilkan bukan dirimu. Maka Maria wajar menyimpan perkataan itu. Karena apa? Dia melupakan satu hal. Bagaimana agar hidupku disukai Allah dan disukai manusia? Maka jawabannya, aku harus memiliki nilai, value yang membedakanku dengan yang lain. Apa value? Berkarakter di dalam Kristus. Kalau dalam bahasanya Natal, be bright in Christ. Bersinar, bercahaya di dalam Kristus. Itu pesan katekisasinya. Dia mendalami bagaimana hidup di dalam Tuhan. So, if you talk about bright, not just bright. Kalau kamu ingin bercahaya, bukan hanya bicara tentang kebenaran. Benar, karena itu yang merusak kehidupan rumah tangga. Komunikasi, relasi kita sebagai orang percaya. Aku yang benar. Ho pedang bereng kodo anakmu. Dang. Apa itu? Ho pedang salah dulu. Yesus bukan bicara tentang right. Tapi Yesus bicara tentang right. Kalau kita hanya berkelut tentang benar, bukan bagaimana bercahaya dalam hidup terang, maka tidak ada value kita sebagai orang percaya. Lalu bagaimana kita disukai Allah? Apalagi manusia. Karena Allah melihat di dalam. Manusia melihat luar. Jadi, amani japoltak. Kalau ada pasutri, ama berengon mutu boruki. Alerohaho mengidap bereng boruki. Matahani tulang bagat kiat. Ulan mata no, hidup tulang mulu ngasongoni mata na ay hancur roh-roh hancur.
Selalu pertanyaan di pasutri, jawabannya pasti fisik. Apa yang kau suka dari ini? Tanggung jawab. Godang do. Hanion. Gak ada itu. Si manja-manja do. Si perempuan akan menjawab seolah-olah karakter. Dia bertanggung jawab. Orangnya humoris. Jadi yang lain. Tapi sebenarnya perempuan itu mau ngomong gantengnya. Kami ditanya Epurus. Waktu saya nikah, ditanya istri saya, apa yang kau suka dari pendeta Erwin? Humoris. Pak, katanya. Kusikut banyak kali. Jujur saja bilang aja aku ganteng. Oh iya ganteng Pak. Gudang. Kalian memang ganteng. Bang Sarawi. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, manusia menyukai manusia, tapi tertipu pada alasannya karena tampilan. Seperti Anda membeli sebuah semangka, maka penjual akan memotong segitiga dan menunjukkan isinya merahnya cantik. Tapi sampai di rumah semangkanya menjadi pucat. Lalu kau komplain kepada semangka. Kenapa? Semangka yang penjualnya menjawab, Ibu, di mana-mana, bahkan manusia sekalipun kalau dipotong pasti pucat, apalagi semangka. Hati-hati beli semangka. Hati-hati beli buah-buahan. Minta maaf ya sama yang jual buah-buahan di sini. Alasanmu itu menjebakmu pada alasanmu yang pertama. Tapi Tuhan berbeda barometernya. Dia melihat deepest, paling dalam. Apa itu? Nilaimu. Nilaimu. Maka nilai itu akan semakin bertumbuh kalau ada pengenalan yang baik. Dan itu terjadi katekisasi. Wajahmu akan bersinar, saudaraku, jikalau pertemuanmu setiap hari Minggu, setiap sekali seminggu dalam ibadah persekutuan, setiap pagi dalam bahasa disiplin rohanimu semakin baik. Wajahmu bersinar. Ini coba lihat kiri kanan. Wajahmu, jeleknya, minta ampun. Coba lihat ke kiri ke belakang. Coba lihat mereka ini. Umurnya udah 50-60. Tapi fashionnya 40-30. Benar ya? Tapi karena stres mikirin pembangunan, uang, makanya jadi tambah. Balik normal ya. Belum semua bayar kewajiban. Nah, coba tanya dulu nih, udah dibayar itu, udah kurus, makanya jadi ke umur 80. Untunglah di Desember ini surplus, makanya balik muda. Tapi Bapak Ibu semua yang ada di sini hanya mikiri anak, mikiri ini. Umur udah lewat kayak 100. Coba lihat anak-anak sekarang. Wajahnya udah kayak dewasa, belum pada waktunya dewasa, sudah dewasa. Belum waktunya dewasa, sudah lansia. Wah. Coba lihat dulu kita. Bertanya kita, Tuhan kenapa wajahku semakin turun pipinya, matanya? Bukan karena skincare-mu yang salah. Mau kau pakai pun Wardah, mau kau pakai pun Revlon, sampai pantatnya teflon pun sama itu. Gak ada yang salah di situ. So ini bicara tentang inner. Dari dalammu tidak bahagia. Karena engkau belum mengenal Yesus dalam percakapan yang tidak langsung, bahkan langsung. Mundur lagi karena engkau tidak pernah mau hadir dan tinggal di dalam Kristus.
Dan engkau tidak pernah mengamini bahwa must be in my father's. Saya harus milik Bapa. Maka rumah itu dirubah menjadi dirimu. Ini rumah Tuhan, ini milik Tuhan. Maka kemanapun aku, bahkan di kamar sekalipun, bersama suami atau istri, bersama anak-anakku, bahkan ketika aku di rumah gereja ini, aku merasakan Tuhan mengajarku mengenal dan lebih baik. Maka tidak akan ada khawatir dalam hidup ini. Tidak ada keraguan dalam hidup ini. Hidupku bahagia. Maka percakapan dalam Matius 5 seperti percakapan Yesus kepada orang-orang Sanhedrin. Ketika mereka semakin bertanya, dan mereka merasa puas akan jawaban Yesus. Karena Yesus selalu menyampaikan Evangelion, Injil kesukaan. Kalau kau menyukai Injil, maka engkau akan disukai Allah. Manusia pun akan menyukai hidupmu. Amin. So, apa itu Injil? Yesus. Maka pertanyaannya, sudahkah hidupmu, tubuhmu, rumahmu, harta menjadi milik Injil itu? Kalau sudah, happy nak. Jumpa di gereja sebelum ibadah di pintu. Orang sudah. Salam. Nanti salaman kita di pintu. Nengok mukaku yang ganteng ini pun nggak mau kalian. Tuhan. Senyumlah kita salaman. Happy lah kita sudah terima firman. Buatlah sama aku senyum. Nanti sama PL2. Senyum. Bahagialah. Kurang bahagia apa kita atas Injil ini yang memenangkan kita? Amin. Enggak semangat ini. Amin. Gitu. Happy ya, Mang. Jangan perasaan stres banyak kali utangmu. Kau usah pikir, tenanglah. Nggak mampu, pulangkan. Selesai. Kadang-kadang benar kata orang, lebih bagus keretaku harganya 1 juta, tapi daripada cicilanku 1 juta sebulan. Nggak mampu ya, cemana lah. Tapi istri jangan karena nggak enak, pulangkan. Nggak boleh. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, maka demikianlah kita sampai pada value yang berikut. Maka dalam percakapan itu, ketika Yesus berkata, must be in my father's, dan Maria menerima itu, tentang kenapa engkau mencari. Karena Yesus ingin menanamkan satu hal kepada manusia. Life is not meant to be have, but to be. Hidup ini bukan bicara tentang mempunyai, tapi menjadi. Maka perjalanan kita 2024, apa yang kita cari sebenarnya to have. Aku punya ini, aku punya itu, aku punya itu ini. Tapi adakah kita berkata tentang to be, tentang menjadi yang baik? Menjadi pribadi yang disukai oleh Tuhan, yang disukai oleh manusia. Saya tidak punya apapun yang saya banggakan. Tidak ada. Harta, ya pas-pas 3 hari lah. Saya nggak punya sesuatu keahlian yang saya banggakan. Suruh motong, ya Desember kan banyak Marbinda ya. Motong adalah WA grup punguan marga. Ale Roma hita sudah aka amang jam 5. Neng si bagiota jambar tu aka anggota silambatan jam 10. Buat tu jamuni aman si Japorman. Jam 5, jam 6, memotonglah bawa pisau.
Kalau marga Saragih ini yang namanya pendeta Erwin, motong ikan pun nggak tamat. Ada aku botong memotong. Buah sama tugasku. Ada pula amang karena pendeta. Biasa itu ya. Isi amang, isi amang. Ada taburu kami pendeta wala. Tak pula karejo. Ah, buah semono. Berbuku si mau ale menimbang mau. Ale sesudi gede rata berkeadilan. Ah, ipe palaron pe amang ben mak. Bayangkan. Keahlianmu nggak ada yang bisa berkontribusi untuk persekutuan. Kehadiranmu. Keahlian kita tidak punya, kehadiranmu. Hadir aja. Selesai. Makanya kalau di Simalungun, kasih ayam binatur itu paling mahal. Tahu kenapa? Ngambil ayamnya harus gelap, malam. Di ladang. Motongnya harus pagi. Ngulitinya. Nyusunnya harus jangan salah. Nanti sini sayapnya, si A kakinya di sana. Nggak boleh. Nyusunnya harus bagus. Karena yang mau dia berikan bukan dayok pinatur, tapi perhatian. Kalau nggak ada perhatiannya, nggak mau dia ngambil ayam itu malam hari, dikurungkan, pagi, dikerjakan, nggak mau dia. Lain hal cerita catering. Keahlian dan palaron. Kehadiran pedang palaron. Apalah perhatianmu pedang boy si beremono si bagi hononmu untuk persekutuan ini. Kalau udah parah kita. Karena persekutuan ini bukan bicara to have, tapi to be. Membuat kau menjadi pribadi yang baik. Adanya WA group sektor kan? Adanya WA group amang. Nggak bisa kau hadir. Perhatian. Dalam doa. Nggak ada ini ya sedikit ya. Menyala. Apalah buat itu kan slogan yang keren sekarang kan. Matutung. Menyala bosku. Apalagi. Kan begitu. Pulang ibadah. Hadir. Puji Tuhan. Yang nggak hadir. Perhatianlah kalian sedikit bah. Coba kalau Tuhan itu kayak orang Batak, suhut dia sekarang. Dicatat itu namanya. Kan mau dong pesta amplop muna, dicatat mundur gabe ibagas buku. Catat itu. Opune si roh 20.000 tuh Pak. Kalau roh sekian. Dicatat. Tapi perhatian hal yang paling mendasar untuk kita menunjukkan pribadi yang baik. Maka wajarlah Yesus berkata, yang kau cari sebenarnya bukan anakmu. Maka ubah itu. Karena aku menjadi bagian milik Tuhan. Kalau kau berusaha terus menjadi materi pendekatannya untuk persekutuan, untuk rumahmu, kau gak disukai orang lain. Percaya Bapak Ibu. Tidak akan pernah hidupmu disenangi oleh orang lain. Apalagi Tuhan. Karena ego pada kepemilikan. Aku. Kau kulahirkan kau. Nyesal aku melahirkan kau. Untung anakmu nggak ngomong. Pulangkan aja aku. Soal sinamot begitu. Soal apapun semuanya begitu. Kau mendominasi, kau menjajah anak-anakmu, menjajah istrimu, menjajah suamimu. Maka nggak heran sekarang banyak kritik-kritik di media sosial. Kalau nggak datang, kalau nggak ada suaminya, angkat 50 kilo beras pun bisa dia. Istrinya ini. Tapi kalau ada suaminya, pegang angkatlah dulu Pak, katanya. Tuhan Yesus. Suami pun begitu. Heran. Uang-uangnya.
Dititipkan sama istrinya. Lalu apa perkataan suami sama istrinya? Pinjam dulu mak, nanti ku pulangkan. Hai Tuhan, itu uang siapa itu? Bisa suami minjam sama istrinya. Ah Tuhan Yesus. Gak ada itu di sini ya. Banyak. Sedikit ya, banyak. Ya kan? Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, ini bukan tentang mempunyai. Maka 2024 perjalanan kita adalah saya harus menjadi pribadi yang baik, karena selama ini yang dicari ternyata bukan kebaikan, bukan milik Allah, tetapi aku ingin mencari materi. Kenapa? Maka wajarlah Maria dikritik dan memahami dan menyimpan kesalahan itu dalam hidupnya. Maka semakin bertambah hikmatlah Yesus. Sebagai manusia, dia melihat, saudaraku yang dikasih Tuhan, kasih Allah begitu besar atas kita. Maka nanti sudah ada kulihat di meja tadi, ibadah apa itu, kalau kami persirangan tahun, bona ujung tahun, bona tahun, nanti dibagi ke Bapak Ibu, ibadah di rumah, temukan kepemilikan Tuhan itu. Bukan kolektenya yang diperlukan gereja ini. Enggak ibadah dia, kolektenya ada. Ada gitu. Wah, ibadah persekutuan ujung tahun. Kolektif. Lalu ditanya, Bapak majelis, banyak kalian ibadah, tidurnya kami awal. Bertobat lagi kita ya. Ah Tuhan, ibadah bukan kolektifmu. Bangunkan Tuhan. Anak-anak, ayo kita ibadah. Pegang tangan, sama-sama masing-masing berdoa. 2024 Tuhan Yesus, saya mau sedih. 2024 kami bisa bertahan sampai saat ini. 2024 Tuhan, yang kau titipkan, suami, istri kami, anak-anak, orang tua bahkan bersama orang tua kami yang lagi, bahkan ada orang tua yang sakit menahun di rumahnya, yang harus dijaga lagi. Ada banyak persoalan, tapi kami semakin dibentuk menjadi pribadi yang baik. Maka sebenarnya heranlah kami kalau selama ini yang kami cari adalah bukan milik kami sendiri. Maka yang kami perlukan adalah katekisasi, percakapan, pengajaran, kehadiran dan perhatian kita. Dengan bertahannya pun Bapak Ibu untuk lebih 30 menit mendengarkan firman Tuhan, itu menunjukkan bahwa Allah mulai menyukaimu, rohmu mulai makin menyala. Maka tidak ada kata heran lagi bagi kita untuk nanti berkumpul dan menyambut 1 Januari 2025 dalam senyuman yang terbaik bagi Tuhan. Amin.